yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, berjumpa kita kembali di kajian MT Qalbun Salim dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah tema kita yang akan kita angkat itu serial Rukun Islam. Setelah itu, kalau kita sudah menyelesaikan, kita akan pindah lagi ke serial Rukun Iman. Karena kita tahu tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, yang ketiga ihsan. Apa yang melandasi kita mengangkat serial Rukun Islam sebagai materi kajian kita? Ahibati fillah, tatkala kita meninggal dunia, kemarin kita bicara tentang hari kebangkitan. Sampai masuk surga dan ada yang masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Tatkala kita di alam kubur dan ditinggal oleh keluarga kita akan ditanya. Ketika di kuburan, antum tidak akan ditanya jabatan antum. Antum tidak akan ditanya dari mana kau mendapatkan uang. Enggak. Enggak akan ditanya berapa umurmu, dibuat apa saja. Tidak. Tapi engkau akan dikasih 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa yang kau sembah selama ini? Kemudian akan ditanya, madinuk? Apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuk? Siapa nabimu? Mungkin 3 pertanyaan itu akan sangat mudah bagi kita untuk menjawabnya sekarang ini. Kalau mau ujian, orang dikasih tahu, belajar, besok ujian. Nah, dia bisa jawab insya Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad alaihi salatu wassalam. Hibbati fillah. Di Indonesia ini, 87,1% katanya Muslim. Entah apakah data itu nggak akurat lagi. Karena memang terjadi pemurtadan dalam setiap tahunnya di kalangan umat Islam sendiri. Dan ada di antara umat-umat non-Muslim yang kemudian masuk Islam. Tuh 87,1%, apakah mereka adalah orang-orang Islam yang meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah Azza wa Jalla? Atau mereka Islaman? Islaman. Apakah ada Ustaz? Ya ada lah. Tentara aja ada yang tentara-tentaraan. Polisi ada yang polisi-polisian. Apa istilahnya? Polisi gadungan. Tentara gadungan ada. Kalau dilihat penampilannya, Masya Allah. Bapak sebagai apa? Kapolres. Kapolsek, AKBP, AKIP, AKP, apa aja. Ada. Penampilannya seperti tentara, ngomongnya lebih daripada tentara kan. Gayanya, rambutnya, sepatunya, persis kayak tentara beneran. Tapi ternyata gadungan. Begitu pula dengan yang Islam. Ada yang Islam-Islaman yang tidak meyakini kebenaran Islam sebenarnya. Yang mungkin Islam juga berlepas diri dari dia. Sebagaimana
tentara berlepas diri dari tentara gadungan. Enggak, itu bukan dari kita. Polisi juga kayak gitu. Itu bukan dari golongan kita. Apakah sebagian seperti itu? Nggak percaya sama rukun-rukun Islam, aturan Islam. Ya sekedar bapaknya Muslim, dia Islam. Dia dapatkan agama ini dengan keturunan. Alhamdulillah, seharusnya bersyukur kepada Allah. Kita dilahirkan dari orang tua yang Muslim. Tapi benerin Islam. Itu yang pertama. Hal kedua yang mendorong kita untuk mengangkat tema ini. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan di hadis Thauban insyaallah, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'." Kalau jual beli kalian sistemnya 'ainah, sistem riba yang terselubung. Dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi. Kalian udah merasa nyaman dengan pertanian, dengan dunia kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan. Mau jumlah kalian 100%, mau jumlah kalian 120%. Tapi Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut. Kalian akan tertindas. Kalian akan dipeluncui. Kalian akan dizalimi. Dan tidak mampu berbuat apa-apa. Diinjak-injak haknya. Sampai kapan itu akan terjadi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kajian serial Rukun Islam ini dalam rangka kita ingin kembali kepada agama kita. Karena Islam itu, agama kita ini bukan hanya sebuah identitas di KTP. Atau di dalam paspor. Atau di dalam buku nikah. Atau kuburan. Oh, ini Muslim, dikubur, ini kuburannya orang Islam, dikubur sini. Ya. Bukan hanya itu. Berapa banyak orang-orang yang dikuburkan di kuburannya umat Islam, tapi dia itu penghuni neraka. Antum pikir di Baqi, di kota Madinah itu, ada pemakaman Baqi. Di timur Masjid Nabawi. Itu ada pemakaman Baqi. Di kuburan itu dikuburkan pentolan orang-orang munafikin yang mereka bohong Islam. Islam-Islaman tuh, Islam gadungan. Dikuburkan di sana bersama ribuan sahabat lainnya. Ikut satu kuburan, iya. Nggak kayak gitu Islam jemaah. Ahibati fillah. Walaupun keberadaan Islam dalam kolom KTP itu pun membuat sebagian musuh-musuh Islam itu nggak suka. Yang Islamophobia ini bahkan mungkin berpikir untuk menghilangkan kolom agama itu. Kenapa? Dia ditanyakan kenapa. Maka kita sebenarnya tidak terlalu penting kolom di KTP itu. Tapi yang penting buat kita menampakkan keislaman kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang kalau ngelihat antum, oh wong Islam. Ini orang Islam. Ngelihat dari jauh Muslim. Berdagang sama dia, oh saya dagang sama umat Islam. Tahu saya. Hidupnya matinya sesuai dengan ajaran Islam.
Ahibati fillah, ada ana baca sebuah tulisan, sebuah artikel, sebenarnya pertanyaan fatwa ya, minta fatwa kepada para ulama. Ini orang mendengar dalam salah satu channel televisi di Arab sana, bukan di Indonesia. Di Arab, Mas. Jadi kalau kita bicara Arab, Abu Jahal orang Arab. Nah, Abu Lahab orang Arab. Tapi Nabi kita Muhammad SAW juga orang Arab. Namun Islam bukan hanya untuk orang Arab. Ini ada seorang tamu yang diundang dalam sebuah channel di televisi. Dia mengatakan bahwa pemahaman Islam itu punya 5 pondasi. Ini pemahaman bikinan dinasti Abbasiyah, kata dia. Kita ini ditipu besar-besaran. Ini Muslim yang ngomong jemaah. Artinya penampilannya Muslim. Dia mengatakan rukun Islam itu adalah hasil karya dinasti Abbasiyah. Sebelum itu nggak ada. Kemudian dia mengatakan kita ini benar-benar terjebak dalam jebakan yang besar dengan ungkapan Islam itu dibangun di 5 pondasi. Oleh karena itu kita memisahkan diri dari alam. Karena kalau bicara rukun Islam ini, maka tidak dikatakan Muslim kecuali pengikut Nabi Muhammad SAW. Kata dia. Dan jumlah mereka hanya 20% atau 25% dari penduduk bumi ini. Sisanya, yang 80%, mereka itu juga Islam, kata dia. Mereka Islam. Mereka semua akan masuk surga dengan semua agamanya. Yang Yahudi, yang Masihi, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, apa saja keyakinannya bakal masuk surga. Subhanallah jemaah. Bayangin nih, ada orang ngaku Islam, ngomongnya kayak gitu. Yang orang-orang non-Muslim aja nggak ngomong kayak gitu. Ini yang Islam. Artinya mereka menggunakan segala cara sebenarnya untuk memalingkan umat Islam dari kebenaran. Waddu law takfuru kama kafaru. Mereka itu ingin kalian kafir seperti mereka kafir. Sehingga dulu banyak misionaris, banyak orientalis yang berusaha mendangkalkan akidah umat Islam. Ternyata gagal mereka. Kenapa gagal? Karena dalam pandangan umat Islam, oh ini penjajah. Ini waktu zamannya Belanda umpamanya. Waktu Itali, waktu Perancis, waktu Inggris menjajah negeri-negeri Islam itu. Mereka membawa misionaris dan orientalis mereka untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Tapi sepertinya tidak terlalu berhasil. Akhirnya mereka mengkader orang-orang yang dari lahir Islam. Bukan mu'allaf, dari lahir Islam. Lulusan pesantren. Oh, ini sudah bagus nih. Bagaimana dikader untuk menjadi corong orang-orang orientalis. Menjadi corong mereka yang menyampaikan tadi. Semuanya masuk surga. Jadi nggak perlu dakwah kalian. Nggak penting sholat. Apa sholat? Nggak penting sholat. Yang penting sudah berbuat baik kepada manusia lainnya. Maka, ahibati fillah, ini ada sebuah pemalsuan fakta. Hoax, tapi seakan-akan dengan data. Di cover atau di backing sama media-media besar yang menginginkan pemahaman menyimpang ini tersebar. Oh, kalau gitu Islam ini eksklusif, Ustaz. Kalau bicara sebagai sebuah keyakinan, iya. Tapi sosial inklusif kita. Sebagian mengatakan bahwa di Indonesia ini baru aja ya terjadi majmuk. Bahwasanya kumpulnya umat Islam dengan berbagai agama itu di Indonesia. Ya Allah. Dari mana kita tahu itu?
Sebelum nyampe ke Indonesia, Islam itu sudah sampai ke Eropa. Sampai ke Eropa. Sebelum sampai ke Indonesia, Islam itu sudah sampai ke negara yang mayoritas penduduknya Hindu. Udah sampai ke India duluan. Udah sampai ke negara yang penduduknya mayoritas Majusi. Udah nyampe, belum nyampe Indonesia. Tapi ada usaha memang untuk mendangkalkan akidah umat. Ya, tadi dengan mengatakan semua agama baik. Semuanya masuk surga. Ada apa Nabi Muhammad SAW diutus? Kenapa Nabi Musa diutus kepada Fir'aun? Kenapa Nabi Isa alaihissalam diutus? Kalau ternyata semua agama sama, ya biarin sudah orang semau mereka. Mau-maunya. Enggak, jemaah. Jadi kalau bicara rukun Islam ini, itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam lewat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan buatan dinasti Abbasiyah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan ashabus sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan yang lainnya. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Ini kita bicara Islam. Yang kita bicara yang Islam. Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, enggak. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, itu dari dulu sudah. Atas dasar itulah umat Islam jadi umat yang toleransi. Tidak pernah memaksakan kehendak. Maka yang mau beriman silahkan. Yang mau beriman silahkan. Faman sya'a falyu'min. Waman sya'a falyakfur. Yang mau kafir, monggo kafir. Nggak butuh Allah Azza wa Jalla dengan Islamnya penduduk bumi ini semua. Mau semuanya kafir ya silahkan. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Yang masuk Islam itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Yang kufur, ya sudah engkau membahayakan dirimu sendiri. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau engkau mengatakan itu dan engkau sampaikan kepada kita, kami menerimamu sebagai saudara muslim, ahlan wa sahlan. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kita akan bahas satu persatu nanti. Kalau bicara salat itu adalah hak Allah antara engkau sama Allah Azza wa Jal. Kalau bicara zakat ini kepedulian kepada umat, hablum minan nas. Wal hajj, melakukan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Atau haji yang di terakhir, puasa di bulan Ramadan. Itu Islam. Tapi ada yang Islamnya cuma 30%. Alhamdulillah. Tapi ada yang Islamnya 90%. Bahkan sampai 100%. Kafah. Namun ada yang Islamnya gadungan. Pura-pura Islam. Ada juga. Kemudian hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang seorang ke dalam Masjid Nabawi.
Tahu-tahu orang itu duduk di hadapan Rasul SAW. Ini singkat cerita. Nggak ada yang kenal satupun dari para sahabat. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Nggak ruwet jemaah. Jadi kita kalau ditanya Islam itu apa? Ya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang mudah dicerna oleh akal manusia, dan diterima oleh hati orang yang sehat. Apa itu Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas salah. Wa tuqimas salah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan berangkat haji kalau engkau mampu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kita akan mengkaji rukun Islam yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini jadikan satu rukun, di mana seorang dikatakan muslim kalau dia mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya. Tapi kalau dia mengucapkan dengan lisannya tapi tidak meyakini dengan hatinya, dia munafik, pura-pura Islam. Artinya zahir dan batinnya nggak sama. Terus kalau dia menyatakan Islam dengan hatinya, tapi lisannya tidak mengatakan hal itu, maka kita hukumi dia orang kafir. Loh, padahal dia Islam. Ya, ada kejadian-kejadian di mana Muslim menyembunyikan keislamannya dari keluarganya. Menyembunyikan keislamannya karena dia ditindas. Ahibati fillah. Kalau antum lihat ya, bagaimana kondisi negeri-negeri yang umat Islam di sana minoritas ya, atau penguasanya non-Muslim, seperti yang terjadi di Andalusia, di Spanyol pada waktu itu. Bagaimana umat Islam dibantai umat Islam, yang akhirnya sebagian mereka menyembunyikan keislaman. Ketika di Mekah ada sahabat seperti Ammar bin Yasir yang lisannya mengucapkan kekafiran, lisannya, karena disiksa dan ditindas, tapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya penuh dengan keimanan. Tapi kalau ada orang yang dia menyembunyikan keislamannya dan kita nggak pernah tahu kalau dia orang Islam, ketika dia meninggal dunia, ya sudah, hukum dunianya dia bergabung dengan keluarga mereka yang non-muslim. Ahibati fillah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa artinya? Ya kalau bahasa Indonesia, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah engkau beriman. Engkau yakin dengan penuh ketundukan. Dengan penuh ketenangan. Dengan lisanmu, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, alla ma'buda bihaqqin illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ingat, tiada Tuhan yang berhak, tiada Tuhan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Kita melihat manusia mempertuhankan binatang, mempertuhankan manusia, mempertuhankan benda, mempertuhankan batu, mempertuhankan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita nih jamaah, seharusnya manusia ini di era, ya di abad 21 ya kalau Masehi ya, di abad 15 Hijriah ini, seharusnya udah benar akidahnya lah. Engkau belajar ilmu yang bagus, teknologi yang canggih, tapi dalam urusan keimanan, masa menundukkan diri kepada binatang? Patung disembah, berhala diagungkan, lautan dikasih sesajen. Ini sudah abad 21 gitu loh. Seharusnya udah benar.
nggak belajar. Tapi ya hidayah juga lah jamaah. Man yahdillah fala mudhillalah. Jadi keyakinan itu, dia meyakini bahwasanya tiada yang berhak diibadahin kecuali Allah Azza wa Jalla. Ingat, tiada Tuhan yang berhak mendapatkan peribadatan dari kita kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 62. Surat Al-Hajj ayat 62. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Barakallahu fikum. Jadi semua sesembahan itu batil. Batil. Secara akal batil, secara hati batil, secara penjelasan ilahi batil. Makanya ketika ada satu orang, ada riwayat ya, ada seorang yang ditanya sama Nabi SAW, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kau sembah? 7 kata yang disembah. Oh, nyembah 7 Tuhan. Iya. 6 di bumi, 1 di langit. Terus ditanya, kalau engkau lagi susah, lagi punya harapan ya, lagi gundah, mintanya kepada yang di mana? Yang di langit lah. Ya iyalah, semua itu benda-benda yang dia sembah. Yang lemah, kalau binatang itu mati, kalau itu patung nggak bisa bicara, yang bikin manusia sendiri. Kalau itu manusia, ya dia sakit, dia ini dan itu. Maka ingat, semua sesembahan itu batil, hanya Allah yang benar. Makanya kalau dikatakan umat Islam itu secara keyakinan, ya memang dia meyakini nggak ada yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Apakah kemudian dikatakan intoleransi? Agama-agama lain juga kayak gitu. Kalau ditanya mereka keyakinannya, maka kenapa kita melihat ada misionaris umpamanya dari Amerika, misionaris dari Belanda, dari Inggris, dari Prancis yang datang ke negeri-negeri Islam? Karena mereka meyakini itu. Gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di berbagai negeri. Maka ini keyakinan yang harus dipertahankan. Nah, sahabat-sahabat mati mempertahankan la ilaha illallah. Ya. Apa rukun la ilaha illallah? Maknanya tadi kita udah tahu. Rukunnya. Kita memahami sebuah kesaksian ini harus mendalam. Rukun, ada 2 rukun jemaah. Yang pertama nafi, yaitu penafian, peniadaan. Meniadakan ketuhanan dari selain Allah Azza wa Jalla. Nggak ada Tuhan yang benar. Nggak ada. Semuanya nggak ada yang benar. Kemudian rukun yang kedua, penetapan. Setelah kita menafikan la ilaha, nggak ada Tuhan ya yang berhak disembah, nggak ada. Ini keyakinan seorang muslim, nggak ada. Lalu dia tetapkan illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu mana ucapan kita jemaah. Kita tahu zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Apakah antum ketika membaca itu tahu dengan maknanya? Dengan rukun dari la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25.
Nah, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. subhanallah syamah. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwah semuanya itu satu. La ilaha illallah. Itu yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang diucapkan Nabi Hud, ya qaumi ibudullah. Sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Nggak ada sesembahan buat kalian kecuali Allah Azza wa Jalla. Nabi Saleh juga mengatakan, ya qaumi ibudullah. Sama dakwah mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, apa inti dakwahnya? Fir'aun itu diajak apa sih? La ilaha illallah. Nabi Isa alaihissalam yang dipertuhankan oleh sebagian manusia, yang dikatakan anak Tuhan, dakwahnya beliau itu apa? Beliau ngajak manusia untuk menyembah Nabi Isa. Tidak. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam melanjutkan dakwah para nabi. Beliau bukan nabi baru bikin-bikinan. Dulu nggak ada nabi, oh sekarang muncul nabi. Beliau itu melanjutkan dan menutup kenabian. La nabiyya ba'di. Dakwahnya apa? Ya sama. La ilaha illallah. Di masa Nabi alaihissalatu wassalam, Islam nih, kalau bicara Islam yang dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu adanya setelah Nasara. Yahudi dulu, terus Nasara, kemudian Islam, terus ditutup. Udah nggak ada lagi Nabi setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang-orang Nasara? Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 64. Nah, silahkan dibaca. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah pada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Masya Allah. Ini ajakan Nabi Muhammad alaihissalam kepada orang-orang ahlul kitab. Tolong yang muslim, baca. Supaya antum tahu. Kira-kira Nabi berdakwah seperti apa. Jangan pernah mengklaim engkau lebih baik dari Nabi alaihissalam dalam dakwahmu. Nabi mengajak, ya ahlul kitab. Wahai ahli kitab, ta'al, kemari kalian. Kita bikin kesepakatan. Kita bikin MOU. Ketetapan antara kita sama kalian. Apa? Alla na'budu illallah. La ilaha illallah. Udahlah.
Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa-apa. Jangan sebagian kita dijadikan Tuhan oleh sebagian. Udah janganlah. Cukup la ilaha illallah. Diajak tuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana tinggalnya orang-orang Yahudi? Di kota Madinah. Kumpul sama Nabi SAW. Tetangganya Yahudi Nabi SAW. Apakah engkau berpikir Islam ini baru saja berinteraksi dengan non-muslim? Sehingga kita nggak punya contoh bagaimana cara bersosial dengan non-muslim. Kalau hidup di bawah satu negara, satu bangsa. Kemudian kita berpikir, oh kita menjadi percontohan. Contoh yang sudah dulu, yang udah ada. Kenapa? Karena yang diangkat jadi nabi itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari Arab, bukan dari Indonesia. Bukan dari Melayu, bukan dari suku mana-mana. Allah yang mengangkatnya. Dan Allah tahu siapa yang paling pantas menjadi utusan. Diajak. Kalau nggak mau, katakan kami yang Islam. Bi anna muslimun. Kami muslim. Kalian enggak. Artinya kalian menyelisihin dakwah nabi-nabi yang terdahulu. Maka kita beriman. Umat Islam ini Masya Allah. Kalau bicara toleransi umat Islam beriman sama Nabi Isa. Kalau bicara non-muslim, orang Nasrani mau toleransi. Coba engkau toleransi sama kita. Beriman juga. Kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Enggak mau mereka. Kita beriman beliau utusan Allah. Dan kita tidak mengatakan beliau anak Tuhan. Beliau manusia biasa. Sama Yahudi toleransi kita. Gimana toleransi? Kita beriman dengan Nabi Musa. Kita beriman sama Nabi Harun. Kita beriman, umat Islam seluruh dunia ini beriman dengan Nabi Zakaria. Dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabinya orang Yahudi. Semuanya kita beriman. Apa nggak toleransi umat Islam jemaah? Cuma diajak, mari kalian tinggalkan penyimpangan itu. Terus kita bikin ketetapan bersama. Kita bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? An la na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Udahlah, dunia ini kita kembangkan bersama. Bagaimana kita mengelola dunia? Kita ingin hidup canggih, damai, iya. Secara keyakinan, udah la ilaha illallah. Tapi sampai hari ini, masih banyak yang tersesat dan menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Taib, ahibati fillah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin dalam bahasa para ulama disebut syarat la ilaha illallah. Karena bukan hanya mengatakan la ilaha illallah, udah saat Anda udah mengatakan la ilaha illallah, Anda juga sudah memenuhi rukunnya. Rukun yang pertama adalah nafi, meniadakan segala ketuhanan yang ada di muka bumi ini, lalu kita menetapkan hanya untuk Allah semata. Taib, di antara syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Artinya antum itu faham dengan makna la ilaha illallah. Dengan dua rukunnya antum faham. Karena kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, nggak tahu sama la ilaha illallah, ya dia nggak bisa dikatakan muslim. Burung beo pun mengatakan la ilaha illallah. Burung beo, iya. Kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ditanya, artinya apa mas? Nggak tahu Pak Ustadz ya. Cuma saya ikut-ikut orang-orang ngomong la ilaha illallah, ya saya ikut. Apakah diterima kesaksian dia? Enggak. Kesaksian itu harus berdasarkan ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Muhammad ayat 19. Nah, silakan dibaca.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, fa'lam, ketahuilah. Harus ada ilmunya. Maka di surat lainnya nanti mungkin bisa dilihat di surat Zukhruf ayat 86 Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yang diterima itu hanya orang yang memberikan kesaksian dengan la ilaha illallah dalam kondisi berilmu, tahu sama maknanya. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia mengetahui dengan la ilaha illallah, masuk surga. Jadi bukan sekedar mengucapkan dengan lisannya. Makanya kadang-kala jamaah, ada orang nih mau masuk, mau menikah. Ada non-muslim mau nikah sama seorang muslimah. Aturan negeri kita, semoga Allah menjaga negeri kita dari segala pengrusak dan penghancur bangsa dan negeri kita. Aturan di negeri kita, kalau non-muslim itu mau nikah sama muslimah, nggak bisa, harus masuk Islam dia. Datang dia. Cara masuk Islam gimana? Ya sudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Datang ke KUA. Ayo silahkan, iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagi dibimbing. Coba baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia baca an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Oh, udah Islam. Tunggu dulu, ngerti enggak engkau sama artinya? Tahu sama artinya? Enggak tahu. Yang penting saya bisa nikah sama dia. Enggak diterima, jemaah. Walaupun mungkin secara aturan, ya dia udah masuk Islam. Urusan dia enggak tahu, itu urusan dia sama Allah, ya. Tapi kita bicara kita yang muslim, yang alhamdulillah lahir Islam, tolong, engkau tahu enggak sama arti la ilaha illallah? Dan juga engkau harus tahu konsekuensi dari engkau mengatakan la ilaha illallah. Apa yang harus dilakukan? Itu mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya nantinya. Yang kedua, syarat yang kedua, yakin. Mempercayai tanpa ada keraguan. Percaya tanpa ada keraguan dengan la ilaha illallah. Karena ada orang mengatakan la ilaha illallah, tahu sama artinya, yakin tapi nggak full. Ada keraguan. Nggak diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15. Nah, tafadhal. Surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Tuh. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Baru mereka berada di atas kebenaran. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Tuh dua kalimat syahadat. La yalqallaha bihima abdun. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat ini.
ghaira syakin fihima, tanpa ada keraguan di dalam keduanya, dua kalimat ini, illa dakhalal jannah, masuk surga. Asalkan engkau tidak ragu. Tahu maknanya tadi jamaah. Tahu maknanya. Kemudian dia nggak ragu dengan ucapan itu. Mati masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim juga, bahwa Nabi SAW memberikan kepada Abu Hurairah 2 sandalnya. Bawa 2 sandal Nabi Abu Hurairah ini. Apa kata Nabi berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhum? Idhab bina'layya hatain. Engkau berangkatlah dengan kedua sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id. Siapapun yang engkau jumpai dari balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi bahwa la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuh. Hatinya penuh dengan keyakinan. Dengan kalimat itu, fabashshirhu bil jannah. Kasih kabar gembira, engkau masuk surga. Syarat yang ketiga, al-qabul. Yaitu menerima. Orang yang mengatakan itu, hatinya harus menerima. Lisannya menerima, hatinya menerima. Dengan semua aturan yang dibawa oleh kalimat la ilaha illallah. Yang dibawa sama Nabi SAW. Dia harus nerima. Enggak, ana alhamdulillah Zat, ana ya tahu sama artinya, ana yakin. Cuma enggak semua ana terima Ustaz, karena enggak cocok sama ana. Karena menurut logika ana ada beberapa aturan ini yang enggak bagus. Engkau siapa? Engkau siapa? Kau manusia yang penuh dengan kekurangan? Yang kau lupa dengan ucapanmu 10 tahun yang lalu ketika kau duduk bersama kawanmu? Jangan 1 tahun yang lalu kau lupa dengan apa yang terjadi. Engkau juga nggak tahu dengan apa yang besok akan terjadi. Lalu engkau menjadikan dirimu sebagai tolak ukur menerima sesuatu kebenaran. Oh, aku nggak terima karena nggak cocok sama aku. Nggak sesuai dengan nalarku. Tidak sesuai dengan budaya yang ada. Aku tolak. Ya, bermasalah engkau. Dengan la ilaha illallah yang kau ucapkan. Engkau sebelum tidur baca apa? Gak baca apa-apa. Dengerin apalah. Coba engkau itu. Sebelum tidur baca yang dibaca Nabi SAW. Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk membaca akhir 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Coba kita baca yang ayat 285. Nah, silakan dibaca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikianlah orang-orang yang beriman, semua beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Tuhan, ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Masya Allah, barakallahu fikum. Nih, kalau bicara akidah muslim. Mereka beriman dengan semua rasul-rasul Allah tanpa membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Nggak ada. Kemudian apa slogan mereka? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Maka kalau benar engkau mengatakan la ilaha illallah, dengarkan.
Dengarkan apa? Dengarkan Allah berfirman. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku muslim. Tapi kalau enggak, enggak perlu. Enggak perlu antum. Kalau antum enggak orang Islam, enggak perlu dengerin. Tapi kalau antum mengaku Islam dan mengatakan la ilaha illallah, antum harus menerima. Yang keempat, tunduk. Setelah menerima, ya tunduk. Menyerahkan semuanya. Amalan dia semuanya. Dia tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa jamaah? Karena ada orang tadi, tuh dia nerima, tapi nggak tunduk. Nggak dikerjain sama dia. Ada sebagian orang cuma sami'na doang. Iya, anda denger. Kadang-kala ada anak disuruh sama bapaknya. Nak, beli jagung nak. Iya, ayah. Nggak jalan dia. Bagaimana orang tuanya? Engkau ini anak aku apa bukan? Tadi ngomong iya, tapi kok nggak jalan? Nah, begitu pula kita dengan la ilaha illallah. Jangan cuma mengatakan sami'na, tapi kita tidak tunduk dan tidak mengerjakannya. Kita terima semuanya, lalu kita tunduk kepadanya. Menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Luqman ayat 22 Allah berfirman. Nah. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Dan barang siapa berserah diri pada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Barakallahu fikum. Jadi apa bedanya syarat yang ketiga sama yang keempat? Kalau yang ketiga itu tadi menerima itu dengan hati dan lisan. Hatinya menerima, lisannya mengatakan sami'na wa ata'na, ini masih dengan lisan. Adapun al-inqiyad, syarat yang keempat ini berserah diri dengan raganya. Dia tunduk untuk melaksanakan tuntutan dari la ilaha illallah. Baru dikatakan benar tuh la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima, jujur. Dia nggak pura-pura. Jujur dia. Yang dia ucapkan dengan lisannya itu sama dengan yang ada di dalam hatinya. Karena ada orang bohong. Ngakunya Islam. Lisannya. La ilaha illallah. Tapi dia berbohong. Dia tidak mengatakan itu sebenarnya. Walaupun lisannya mengucapkan dan mengutarakan la ilaha illallah. Tapi secara hati dia dusta. Dia berbohong sebenarnya. Seperti orang-orang munafikin. Tadi kita singgung bahwasanya di kota Madinah ada sekelompok manusia yang orangnya kayak orang paling Islam jemaah. Kalau ngomongnya Allahu Akbar ya. Belain Islam, demi Islam, untuk Islam yang lebih baik, apalah macam-macam lah. Ngomongnya. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan ucapan. Mereka dikenal dengan kelompok orang-orang munafikin. Bahkan Allah ketika berbincang orang kafir, nggak terlalu banyak Allah berbincang orang kafir. Ngomong tentang orang munafik, ini musuh dalam selimut. Berada di tubuh umat Islam. Dan mereka ada ketika umat Islam mayoritas. Ketika umat Islam mayoritas, jumlah mereka banyak, terpaksa nih orang ini pura-pura masuk Islam. Mereka berbondong-bondong mengatakan la ilaha illallah. Tapi dusta. Di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Coba kita renungkan ayat-ayat ini. Nah, tafadhal.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Barakallahu fikum. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Barakallahu fikum. Berarti ada orang-orang yang mengatakan kita beriman, kami orang Islam, kakek kami orang Islam, mbah kami, buyut kami orang Islam. Tapi itu bukan jaminan engkau muslim dengan sebenarnya. Kalau ternyata itu hanya di lisanmu, engkau dusta, nggak jujur. Jadi di kota Madinah benar-benar ada kelompok itu. Maka mereka menipu. Mereka karena mereka pura-pura beriman. Seakan-akan mereka berhasil menipu Allah. Berhasil menipu Nabi. Berhasil menipu umat Islam. Enggak, kalian tuh nipu diri kalian sendiri. Kalian nipu diri kalian sendiri, kata Allah. Maka itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, ikhlas. Yaitu kita mengucapkan hal itu benar-benar lillahi ta'ala. Bukan karena berharap harta, bukan karena ingin jabatan. Tapi memang murni mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Membersihkan semua amalan dia dari segala kesyirikan. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 14 bahwa kita beribadah itu bukan hanya beribadah ya. Sholat. Alhamdulillah, ana sholat, ana zakat, ana itu enggak harus ikhlas. Itu tuntutan dari ucapan la ilaha illallah. Terus kalau enggak ikhlas, antum beramal buat siapa? Oh, antum beramal karena ingin dipuji sama orang, disanjung sama orang. Enggak ada gunanya. Orang itu akan mati, yang menyanjung kita semua mati, yang kasih hadiah kita semua mati, kita pun mati. Yang tersisa hanya Allah, hayyun la yamut. Dia maha hidup dan tidak mati. Nah, silakan dibaca. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Nah, mukhlisan, penuh ketaatan. Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar beribadah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as'adun nas bi syafaati, orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena mau jabatan, bukan. Dan yang ketujuh, syarat la ilaha illallah, cinta. Kita harus mencintai la ilaha illallah. Kita harus siap mengorbankan segala yang kita miliki. Yang namanya orang cinta. Gunung dia daki, lautan dia seberangi. Harta dia berikan demi yang dia cintai. Dan cinta ini menuntut pengorbanan darimu. Kita melihat bagaimana pengorbanan tukang sihir Fir'aun.
ketika dia mengatakan la ilaha illallah oleh Fir'aun itu disalib di pohon-pohon kurma, dan sebelum disalib dipotong kakinya secara silang dengan tangan. Tapi buat mereka lebih mencintai la ilaha illallah daripada jabatan dan kedudukan yang ditawarkan oleh Fir'aun. Maka butuh pengorbanan. Kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah lebih daripada kita mencintai orang tua kita, lebih daripada kita mencintai anak kita, harta kita, lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Tanpa cinta, hampa hidup kita. Maka cintailah Allah Azza wa Jal. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT, Islam sebagai agamanya, dia akan merasakan indahnya, manisnya Islam ini jemaah. Di surat Al-Baqarah ayat 165. Ini mungkin ayat terakhir yang kita baca sebelum kita masuk ke tanya jawab. Anda persilakan. Silakan. Naam, tafadhal. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Barakallahu fikum. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya lebih besar buat Allah karena murni hanya untuk Allah semata. Sedangkan orang-orang yang menyekutukan Allah, dia mencintai Allah tapi juga mencintai Tuhan-Tuhan itu. Maka ingat, hanya Allah yang disembah dan hanya Allah yang dicintai dari segala-galanya. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan terus melanjutkan kajian serial Rukun Islam ini sampai kita benar-benar faham tentang Islam yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Anda kembalikan kepada pembawa acara Ustaz Ogi, tafadhal. Syukran wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Pertanyaan pertama mungkin Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana cara dan langkah mensyahadatkan orang kafir yang ingin masuk Islam? Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara orang kafir yang hendak masuk Islam, kalau masuk Islamnya itu kan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Maka di sini kita perlu kasih tahu dia dengan makna kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita katakan kepada dia, engkau tahu makna asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Oh iya, ana faham. Engkau tahu dengan konsekuensinya. Kemudian berkaitan dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Kalau dulu orang Arab, Nabi nggak tanya-tanya. Kenapa? Orang Arab udah faham. Makanya kenapa Abu Jahal nggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena dia faham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ketika paman Nabi SAW mau meninggal dunia, udah mau mati nih, orang udah mau mati. Udah sakit keras. Yang setelah itu mati benar. Nabi datang kepada pamannya, mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am, wahai pamanku," yakni Abu Talib. "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu dengan kalimat ini di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Hanya mengatakan la ilaha illallah. Enggak mau aja. Di situ ada Abu Jahal. Dan satu lagi.
ada Abdullah ibn, lupa ada satu lagi. Ada dua orang nih. Yang keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Agama nenek moyang, ini budaya, hati-hati. Kita bicara Islam tidak menafikan budaya yang sesuai dengan syariat, yang baik. Tapi yang bertentangan dengan la ilaha illallah, maka ditinggalkan. Jangan itu, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila aja ditinggalin. Kita lihat budaya-budaya yang tidak sesuai dengan norma dan etika, ditinggalin. Kalau dibiarkan budaya-budaya, ada orang yang tidak berpakaian dahulunya. Kemudian mereka harus berpakaian gitu loh. Karena padahal budayanya nggak pakai baju dia. Nggak pakai celana. Apa dibiarin? Enggak. Atau mau dilestarikan. Kita mau bikin semua orang Indonesia kayak gitu. Nggak pakai baju, nggak pakai celana. Enggak. Kita kata enggak, ini nggak bagus yang seperti ini. Seperti itu pula dengan agama kita. Islam ini menerima budaya-budaya. Mau pakai baju batik, mau pakai kopiah hitam, pakai apa selama tidak bertentangan dengan syariat, ahlan wa sahlan. Seperti itu. Kembali kepada cerita Abu Talib ini. Ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, apa kata Abu Jahal? Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apa engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Berarti dia tahu dengan konsekuensi ucapan tersebut. Kalau ada orang mau syahadat, alhamdulillah dia udah ngerti Islam, tanya, kau udah paham Islam? Udah, alhamdulillah. Ya udah, berarti dia tinggal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Kau saksikan, orang-orang menyaksikan sehingga dia jadi muslim dan jadi saudara kita. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian kami panggil Umu Malik. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali Umma Malik. Ya. Dalam kalimat la ilaha illallah itu kan terkandung tauhid ya Ustaz ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti terkandung makna tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya Ustaz. Naam. Nah, apabila ada ulama-ulama yang menyimpang dalam asma wa sifat itu bagaimana ya Ustadz? Misalnya An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan Allah tidak ada dalam satu arah pun, atau menafikan Allah berada di atas ars. Lalu Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bahari Juz 1 halaman 136, makna arasy itu bukanlah tempat menetapnya Allah. Dan Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah Juz 1 halaman 166 mengatakan Al-Quran yang bersifat tidak qadim, tapi muhdas atau baru atau hadis. Jadi pertanyaan ana, apakah mereka itu masih tergolong berakidah lurus manhaj salaf? Dan apakah kita masih boleh mengambil ilmu mereka dan menyebut mereka dengan sebutan Imam Ahlus Sunnah dan Syekhul Islam? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara para ulama, maka berbeda kita berbicara dengan orang biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang maksum. Para ulama bukan nabi. Sehingga apabila ada pendapat-pendapat mereka yang mungkin tidak tepat, tidak sesuai dengan sunnah, maka dikatakan pendapat itu bisa jadi karena adanya syubhat yang mereka baca atau yang mereka dapat. Sehingga dalam satu pendapat itu mereka meyakini seperti tadi yang disebutkan oleh Ummu Malik. Maka di sini para ulama memberikan uzur kepada mereka apabila pendapat mereka memang bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab tersebut, tapi dalam bab-bab lainnya sebenarnya dia adalah imam Ahli Sunnah wal Jamaah, maka mereka dimaafkan. Yang seperti itu. Berarti mengambil ilmu dari mereka, belajar dari mereka, menyebut mereka imam. Mereka memang imam. Mereka imam. Tapi ingat, bukan berarti tatkala mereka disebut imam, mereka itu maksum. Disebut mereka itu Syekhul Islam bukan berarti mereka maksum.
kullu bani Adam khata'. Semuanya melakukan kesalahan gitu loh. Jadi ustadz-ustadz yang ada pun, yang mereka dikatakan imam ahli sunnah wal jamaah, mereka pun melakukan kesalahan. Ada pendapat-pendapat mungkin dalam bab. Karena kalau bicara akidah ini ada akidah yang secara umum, ada akidah yang detail. Yang kadang-kala dalam masalah-masalah yang detail itu pun ada beberapa perselisihan di antara para ulama, akan tetapi yang salah tetap dikatakan salah, tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan mereka apabila mereka adalah memang orang-orang yang merupakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fiik. Nah, Tapi mengatakan Allah tidak berada di atas arsy itu nggak fatal itu Ustaz akidahnya. nah, tadi kan udah disebutkan, ada yang mengatakan hal itu karena syubhat. Karena memang yang dia pelajari, kalau ada orang belajar dari dulu seperti itu, gimana kira-kira? Ya, soalnya kan kalau di buku-buku salaf terdahulu yang 3 generasi terbaik itu mengatakan, contohnya Al-Imam Muhammad bin Yusuf wafat 212 berkata, barang siapa berkata sesungguhnya Allah tidak berada di atas ars, maka dia kafir. Qalqut al-ahlul ibad oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, artinya ucapan-ucapan yang seperti itu tadi disebutkan. Kita harus paham dengan kondisi masyarakat. Ketika mereka mengatakan fulan kafir dengan ucapannya ini, bukan berarti setiap orang yang mengatakan itu kafir. Jadi ada yang namanya takfir am, ucapan takfir secara umum. Tapi ada takfir muayyan, fulan kafir. Nggak bisa kita mengatakan fulan kafir, kecuali kita tanya, kenapa engkau mengatakan itu? Apa penyebabnya? Oh, ternyata di Al-Quran disebutkan umpamanya. Huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit, dialah Allah yang di bumi. Jadi ada yang menyebabkan mereka mengatakan hal itu, gitu loh. Mungkin itu nanti dibahas di pembahasan yang lainnya. Kita lanjutkan di pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya Al-Ukhti Liza. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fiik wa barak. Nah. Ya, afwan Ustaz nih ada yang mau tanya Ustaz. Nah. Ya. Apa? Katanya mau tanya. Nggak tahu. Oh, malu. Apa nak? Ini afwan Ustaz. Dia tadi karena barusan dia tanya gitu. Ngelihat saya sholat, dia tanya, "Oh, Bunda sholat? Kan belum azan. Sholat apa?" Saya bilang ini sholat sunnah. Lalu dia tanya, kenapa sholat sunnah nggak ada azan? Seperti itu Ustaz. Karena kan mungkin pemahaman dia sholat itu ketika sudah ada azan maka sholat. Dia nunggu dari tadi nih jawabannya nih Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Siap jamaah. Ya, insya Allah kita nanti akan membahas tentang rukun Islam yang kedua itu sholat. Kalau dikatakan tadi ada sholat yang pakai adzan. Jadi sholat yang memang ada waktu yang ditetapkan. Kemudian mengajak umat manusia untuk melaksanakannya pada waktu itu, ada adzan. Karena ini untuk mengajak orang-orang yang mereka di rumah diajak ke masjid, yang di pasar diajak ke masjid, yang mungkin sholatnya di rumah, mereka dikasih tahu kalau ini sudah masuk waktu sholat, sehingga mereka bisa melaksanakan sholat mereka. Jadi seperti itu. Adapun untuk sholat-sholat sunnah, nah ditutup anunya. Apa? Pintu sana ditutup. Bukan anu juga ya. Nah, afwan. Jadi untuk sholat yang 5 waktu, yang disitulah ada adzan. Adapun untuk sholat lain yang berjamaah, itu ada panggilan juga. Seperti as-sholatu jami'ah. Untuk datang dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi mungkin seperti itu. Jadi sholat yang 5 waktu itu memang ada waktu, subhanallah, ada waktu yang sudah ditetapkan dan waktunya terbatas. Kemudian diajak orang-orang untuk datang ke masjid, ke rumah Allah Azza wa Jal. Adapun sholat sunnah, ya di rumah sendiri dilaksanakan tanpa ada adzan, tanpa ada qomat pelaksanaannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afwan Ustaz, satu lagi Ustaz.
tadi yang sebelum tidur kan selain membaca surat Al-Baqarah yang dua terakhir, ini ada katanya baca surat Al-Kafirun juga itu Ustadz. Apakah ini sahih Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, pembacaan surat Al-Kafirun diperselisihkan oleh para ulama. Dibaca sebelum tidur. Yang sahih yang dibaca adalah ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, kemudian di malam hari membaca surat Tabarak. Nggak harus mau tidur baca Tabaraknya, itu artinya malam itu kita membaca Tabarak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Syukran, jazakallah khair Ustadz. wa iyyak ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, berbicara mengenai syahadat, bagaimana status syahadat bagi orang-orang liberal, ahli bid'ah, dan orang-orang yang membenci dakwah sunnah, dan manakah yang lebih berbahaya, orang-orang liberal, para ahli bid'ah, atau orang-orang yang membenci dakwah sunnah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Orang-orang liberal ini masuk ahlul bid'ah. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih berbahaya, ahlul bid'ah apa orang-orang liberal, mereka sebenarnya satu kelompok. Mereka orang-orang yang melakukan bid'ah, dan bid'ah ini ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah keyakinan. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang diadakan tanpa ada misal sebelumnya secara bahasa ya. Adapun bid'ah dalam agama adalah sesuatu baru yang tidak ada tuntunannya dalam agama, dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih bahaya, kalau bicara syahadat mereka, kita udah bicara tadi tentang rukun syahadat dan syarat syahadat. Apabila seorang ahlul bid'ah, persyaratan itu terpenuhi di diri dia, dia muslim. Dia muslim. Tapi kalau ternyata, tadi dikatakan mamanya, mereka ternyata pura-pura syahadatnya. Iya, kalau bicara pura-pura syahadatnya, masuk orang-orang munafikin sebenarnya. Yang mereka di masa Nabi alaihi salatu wassalam ada. Terus bagaimana syahadat mereka? Diterima secara zahir. Secara zahir, orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu diterima secara zahir walaupun dia pura-pura dalam hatinya. Sehingga mereka muamalah sama mereka seperti muslim. Seperti muslim yang biasa gitu loh. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih berbahaya, ahlul bid'ah ini bertingkat-tingkat ya. Kalau bicara khawarij, teroris, mereka juga ahlul bid'ah. Karena mereka mengada-ngada dalam urusan agama ini. Bicara liberal, mereka juga mengada-ngada yang dengan keyakinan, dengan pendapat-pendapat yang menyimpang dari agama, yang tidak diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan tidak pula diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal masalah bid'ahnya ini, bid'ah itu bertingkat-tingkat jamaah. Jadi nggak bisa dipukul rata. Makanya para ulama menyebutkan ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu kafir, dan ada bid'ah yang mufassiqah, yang hanya sampai tingkatan fasik aja dia itu jemaah. Sampai tingkatan fasik artinya pelaku dosa tapi tidak sampai tingkatan kafir. Dan dosa ini pun bermacam-macam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan. Ustaz, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis A. Mukhtar, asal ND Flores, NTT. Mau bertanya bagaimana kami yang minoritas memilih pemimpin yang beda agama di tempat tinggal kami, sedangkan di calon pemimpin kami biasa dicalonkan sebagai wakil saja. Ketika kami dihadapkan antara dua pilihan, yang ada Muslim dan yang tidak sama sekali. Sedangkan yang ada Muslim visi misi tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, kalau bicara visi misi para calon
calon pemimpin ini, mereka kan buat visi misi itu pada dasarnya untuk menggait orang-orang agar mereka memilih mereka. Walaupun nanti setelah mereka jadi, ya kadangkala visi misi itu ya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kalau bicara mana yang harus dipilih, pilih yang paling mending bahasanya. Yang paling mending yang mana? Untuk kebaikan nusa, bangsa, dan agama. Kalau bicara tadi yang ada muslimnya, dan kita tahu dia muslim beneran insya Allah, cuma mungkin perlu dia dekat sama orang-orang Islam, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik nantinya, bisa memberikan nasihat kepada dia. Maka insya Allah mereka lah yang dipilih daripada yang semuanya non-muslim gitu loh. Dan ini hal yang wajar, kita memilih yang seagama. Masa dipilih yang non-muslim? Maka tolong diperhatikan berkaitan dengan kondisi yang ada, kadangkala semuanya sama aja. Ada yang seperti itu. Mau yang jadi A, mau yang jadi B, tetap aja. Tapi enggak, ini lebih mending Ustaz. Maka tadi Ana rasa ketika di situ ada muslim, yang insya Allah keluarganya juga muslim, yang kita bisa komunikasi sama mereka, mereka mungkin juga bisa memberikan nasihat kepada pemimpinnya atau wakilnya tadi yang menjabat. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat umat Islam. Lalu jamaah, kama takunu yuwalla alaikum. Ini ucapan para ulama yang mengatakan sebagaimana kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Kalau ingin pemimpin yang baik, maka jadilah orang baik. Tebarkan kebaikan di masyarakat kita. Jadilah orang yang amanah. Nih, setiap pribadi yang ada di Indonesia, kalau engkau ingin pemimpin yang baik, hendaklah engkau memperbaiki diri. Amanah. Engkau menjadi seorang suami yang amanah. Seorang istri yang amanah. Menjadi pegawai yang amanah. Menjadi pembantu yang amanah. Nanti lagi menjadi amanah. Terus pucuknya nanti amanah. Tapi kalau dari akarnya udah gak amanah, nanti naik gak amanah, pucuknya ya sulit. Karena memang kondisinya orang-orang gak amanah gitu loh. Jadi berusaha kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita. Apalagi pemimpin itu dipanggil dari masyarakat. Maka kalau masyarakatnya baik, insya Allah pemimpinnya baik. Kalau masyarakatnya kurang baik, ya pemimpinnya, ya gimana mau cari yang terbaik antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan lagi Ustaz, nyambung sebenarnya. Nah. Pertanyaan selanjutnya, saya juga penggiat sosial selama ini, sering membantu di lapangan secara bebas tanpa melihat agamanya apa. Apakah saya harus prioritaskan yang muslim dahulu sebelum yang lain? Terima kasih. Barakallahu fikum. Yang pertama kalau bicara penggiat sosial di masyarakat. Orang-orang non-muslim, mereka juga mengadakan kegiatan sosial. Mereka mengadakan baksos ya. Tapi juga sebagian mereka mengadakan bakti sosial itu dengan misi. Maka ini penting buat antum yang jadi penggiat sosial. Apa misi antum? Apakah misi antum sekedar memberi kepada mereka untuk urusan makanan, sandang, pangan, papan, atau antum juga ingin menyelamatkan mereka dari api neraka? Maka kalau tujuan antum ini, Masya Allah, ingin menyelamatkan saudara-saudara kita dari api neraka. Yang muslim yang gak sholat kita bantu bagaimana dia jadi sholat. Yang non-muslim kita bantu bagaimana kemudian dia jadi beriman. Dia tahu bahwasanya agama Islam ini peduli dengan semua orang. Hanya yang ada aturannya pembagian zakat. Zakat itu hanya diberikan kepada muslim. Tapi kalau sedekah, donasi yang macam-macam, silahkan kita bantu orang-orang non-muslim. Kalau kita bicara prioritaskan, ya kita lihat. Kalau di depan kita ada dua orang, yang satu muslim, alhamdulillah insya Allah imanannya kuat nih. Yang satu non-muslim, kita bantu semoga dia masuk Islam. Yang non-muslim yang kita kasih. Rasulullah SAW pernah berbagi harta ketika di kota Mekah. Yang baru masuk Islam, bahkan yang belum masuk Islam dikasih sama Nabi SAW. Yang udah Islam duluan, sahabat-sahabat Ansor malah gak dikasih. Yang sahabat-sahabat Ansor dikasih cinta. Yang ini dikasih harta. Karena memang orangnya suka harta.
Mudah-mudahan dengan dikasih dia, jadi lembut hatinya menerima kebenaran agama Islam ini. Sehingga di lapangan itu kadangkala ada beberapa kelompok itu tatkala mereka memberikan bakti sosial, ya tokoh agama mereka ada di depan. Supaya kelihatan ini bantuan dari kelompok mereka. Itu terjadi. Mereka membawa simbol-simbol mereka. Maka seorang muslim ketika berbagi, tunjukkan antum Islam. Antum Islam. Yang antum bantu non-muslim, nggak apa-apa kita bantu non-muslim. Tapi tunjukkan antum muslim. Dengan harapan dia tahu Islam ini tidak seperti yang diberitakan. Tidak seperti yang disampaikan di media-media. Islam itu indah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ada titipan ini Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, saya mempunyai 2 anak, dua-duanya berumur 1 tahun. Mereka saya angkat dari 2 pasangan suami istri yang berbeda. Untuk keperluan administrasi, sekolah, dan lain-lain, diperlukan surat adopsi dari pengadilan, tapi saya tidak sanggup biayanya. Apakah boleh saya dan suami membuat akte untuk anak-anak angkat saya menyatakan bahwa kami orang tua kandungnya, kemudian tetapi kami tahu hukum anak angkat, jadi kami bikin surat ini untuk keperluan admin di dunia aja Ustaz, karena kami tidak mampu. Subhanallah jemaah. Gimana kalau nggak mampu? Jadi terpaksa. Jadi yang pertama, kalau tetap dengan nama orang tuanya. Kalau memang tadi sekedar surat adopsi, tolong namanya tetap nama yang ada nasab orang tuanya. Umpamanya Syafiq. Bapaknya Syafiq siapa namanya? Riza. Terus kakeknya Hasan. Ya udah, namanya Syafiq Riza Hasan. Sehingga kita kasih tahu dia nanti bapakmu itu namanya Riza. Kita itu sekedar memang untuk surat menyurat saja. Jadi ini berkaitan dengan urusan yang memang tadi kalau dikatakan biayanya terlalu besar dan dia tidak mampu, semoga babnya bab darurat nantinya. Kalau memang nggak ada cara lain kecuali dengan cara seperti itu. Tapi nasihat anak tetap nama anak itu ada nama bapak dan kakeknya kalau bisa. 2 anak itu dikasih, yang fulan anaknya fulan, fulan anak fulan. Kalau ini surat, ya surat sekedar surat aja untuk ngurus sekolah. Kemudian juga nanti ketika anak itu sudah mulai ngerti, kasih tahu bapak dia siapa. Supaya dia tahu berbakti dengan ibu dan bapaknya yang sebenarnya. Katakan kita ini mengasuh kalian berdua. Maka semoga dengan cara seperti itu, anak-anak tetap tahu dengan nasabnya, mereka tetap berbagi sama orang tuanya, proses sekolah atau administrasi bisa berjalan dengan lancar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ogi, sebelum ke kuis. Mungkin pertanyaan terakhir dari ini Ustaz. Oka Wijaya Putra. Fadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ahlan bika, Ustaz. Wafiq barakallah. Jazakallah khair, Ustaz, untuk ilmunya pada pagi hari ini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Kita ketahui bahwa kita harus beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pandangan para sahabat Ustadz. Nah, kemudian di masyarakat sendiri Ustadz, terkadang kalau berbeda dengan kebiasaan ataupun seperti yang sudah tertanam di mindset mereka, itu bagaimana Ustadz untuk membuktikan bahwa manhaj salaf ini memang berdasarkan pemahaman para sahabat atau memang dilakukan para sahabat Ustadz? Karena kalau berbicara di kitab mungkin atau dalil, kadang mereka juga memiliki dalil. Kadang orang awam ini kan agak susah Ustadz dijelaskan bahwa itu memang berdasarkan para sahabat Ustadz. Mungkin bisa dimohon jawabannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya buat akhawka. Ya jamaah. Jadi memang kadangkala apa yang di kitab itu kita belum bisa mengaplikasikannya dalam masyarakat. Gimana caranya nyampaikan ini? Ya kalau bicara dalil itu,
berarti nanti akan ada dialog antara kita dengan orang yang kita dakwain. Kan ada orang yang nggak paham, ya kita kasih tahu, oh ngerti, makasih banyak. Ada orang yang kurang semangat, kita kasih motivasi jadi semangat. Ada orang yang ngeyel, enggak, ana benar, antum salah gitu loh. Nah, gimana caranya dengan orang seperti ini? Kalau kita bicara dialog, maka menghadirkan data dan data, menghadirkan dalil dengan dalil. Kalau mereka tadi mengatakan mereka juga punya dalil, tapi sulit kita melakukan itu dan kayaknya berat. Apa yang harus kita lakukan? Kita ajak masyarakat. Yang pertama, akh oka ini harus jadi orang baik di masyarakat. Tunjukkan antum setelah ngerti sunnah, antum jadi baik. Antum jadi peduli dengan sesama. Jangan bicara manusia, kepada binatang pun antum lebih cinta. Kepada lingkungan pun antum lebih baik. Sampah, dahan-dahan yang mengganggu, antum berusaha menjadikan lingkungan itu lingkungan sesuai dengan sunnah. Gimana sih Nabi ngajarin kita menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Itu antum tunjukkan kepada masyarakat. Kadang-kala ada ritual-ritual mereka yang kita nggak ikut. Karena enggak afwan, anda nggak sesuai sama sunnah. Anda minta maaf ya, anda nggak datang. Soalnya anda nggak ngadain yang kayak gitu-gitu umpamanya. Tapi antum harus ngadain yang sunnah. Ketika ada orang meninggal dunia, kita nggak ikut acara ritual mereka. Mungkin 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tapi tunjukkan yang sunnah kayak apa kita sama tetangga kita. Ketika ada yang meninggal dunia, kita kirim makanan selama 3 hari buat mereka umpamanya. Makanan yang enak-enak. Ketika nggak ada apa-apa, kita punya rezeki, kita berbagi sama tetangga-tetangga kita. Tunjukkan sama mereka, kalau Islam yang benar itu, Masya Allah, baik sama tetangganya. Walaupun kafir, jangan beda madhab, jangan beda pemahaman, beda agama pun kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Selama mereka tidak memerangi kita. Maka ini yang harus kita tunjukkan. Kemudian ketika terjadi omongan, kalau mengatakan mereka juga punya dalil. Memang Nabi SAW sudah nyebutkan. Setelah aku mati, kalian akan melihat banyak perselisihan. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Ikuti sunnahku. Maka kita tanyakan, Nabi ngajarkan nggak ini? Nabi ngamalin nggak? Enggak, tapi. Oh kalau tapi tunggu dulu lah. Kita daripada ribut terus nggak selesai-selesai. Ahsan kita ketemu di Nabi SAW. Nabi ngamalin, kita amalkan. Nabi nggak ngamalin, ya daripada ana ribut sama antum tetangga ana. Kita ikut Nabi lah. Terus kalau Nabi, enggak tapi mau ada sahabat. Ya coba kita lihat. Sahabat Abu Bakar ngamalin. Umar ngamalin. Uthman ngamalin. Ali, yuk bismillah kita amalkan. Oh enggak ngamalin mereka. Ya sudahlah. Kita sampaikan kepada mereka tadi, kalau ini bicara hal-hal yang berkaitan dengan ritual ibadah ya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang insya Allah sudah selesai agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah aku sempurnakan agama ini bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan bahasa seperti itu harapannya antum yang santun, antum yang baik, yang tua dihormatin, yang muda disayangin, dengan harapan mereka hatinya terbuka menerima dakwah yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan pemahaman para salafus saleh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi kuis ya. Pertanyaan yang pertama pertanyaannya, sebutkan 2 rukun la ilaha illallah. Dinda Perwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Tafadhali. Barakallahu fiik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun dari mengucapkan syahadat adalah yang pertama kita menafikan bahwa tiada ilah selain tidak ada ilah. Kemudian kita menetapkan bahwa ilah yang layak disembah, Rabb yang layak disembah hanyalah Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nam ahsanti. Nam. Jadi dari situ kita bisa memahami makna dari la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan 4 syarat la ilaha illallah. Akfarhan Jauhari, Depok. Fadol.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Farhan. Tunduk, jujur, tunduk dan jujur. Yang pertama apa Farhan? Tunduk, Tunduk. Yang kedua, jujur. jujur. Yang ketiga, Yang ketiga, sabar. sabar apa? Yang ketiga, Yang ketiga, sabar. sabar. Kayaknya Iya. nggak ada sabar. Apa yang ketiga? Tunduk, jujur, ilmu. Ilmu, Ya. Kemudian setelah ilmu, baik, udah diterima 3 dari apa? tabah, Sabar, tabah. tabah. Sama aja sabar sama tabah. Barakallahu fikum. Baik, nggak apa-apa. Jadi 3 jawaban dari Ahika. Mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir. Kalau tadi disebutkan 3, kita minta dilengkapin sekarang. Berarti 7 syarat la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Nah, siapa yang mau jawab? Rinaldi. Ummu Habibah, Afan. Ummu Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah, tafadhali. Selanjutnya Ustaz ya. Lanjutkan nggak apa-apa dari awal, nggak apa-apa dimulai dari awal. Oh, ilmu, Ilmu, yakin, yakin, menerima, tunduk, jujur, ikhlas, cinta. ikhlas dan cinta. Masya Allah, barakallahu fiik. Jamaah rahmakumullah. Jadi harapannya teman-teman yang ikut kajian ini agar lebih serius lagi. Dicatat. Sehingga poin-poinnya dicatat. Setelah itu kita lihat apakah sudah terpenuhi semuanya di diri kita. Atau ternyata ada yang belum. Kalau belum, kita amalkan. Setelah itu kita bisa menyampaikan kepada kerabat kita. Insya Allah semua yang ada di majelis ini yang mungkin jumlahnya cuma 100 orang punya kawan. Kalau dia punya kawan 1, dia sampaikan kepada kawannya tentang rukun la ilaha illallah dan syarat la ilaha illallah. 200 orang yang tahu akhirnya. Kalau kawan antum juga menyampaikan kepada kawan laginya, 100 orang lagi tahu. Maka tolong ilmu ini jangan hanya sampai di diri antum. Makanya dicatat, serius, dan disampaikan. Kuis-kuis ini sebenarnya untuk memotivasi antum supaya serius dengerin dan dicatat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Ustaz Ogi. Jazakumullah khair. Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala beserta tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kami untuk mengadakan kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat kita manfaatkan di dunia dan terlebih lagi di akhirat, dapat bermanfaat di akhirat kelak. Kemudian kami mohon maaf pada semua partisipan yang tidak tersampaikan pertanyaannya dan mungkin yang tadi raise hand tidak kami panggil ya karena keterbatasan waktu dan jumlah pertanyaan yang masuk juga sangatlah banyak.